kabarnya hari ini anak-anak? Kelas 1 luar biasa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Saprianto coba pimpin doanya. Marilah teman-teman kita membaca doa mulai, doa selesai. Terima kasih Saprianto. Sebelum Ibu memasuki materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya materi kita yang minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya masih ya? Tentang teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi, benar Moni. Tentang teks eksplanasi apa yang kita bahas kemarin tentang teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya? Tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Iya, tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu kan kemarin menjelaskan tentang suatu fenomena alam ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu. Sebutkan fenomena alam yang pernah terjadi di sekitarmu. Ya, Bu. Ya, rasa apa Kebakaran, ya? Bu. Kebakaran. Apa lagi? Gerhana bulan. Gerhana bulan. Nah, itu fenomena alam yang terjadi. Untuk menjawab fenomena alam itu mengapa dan bagaimananya itulah, maka materi ini Ibu berikan ya. Struktur teks eksplanasi, variasi pola pengembangan teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi. Itu ya materi kita. Potensi dasar kita hari ini itu ada di 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian kalian keterampilannya 4.10 itu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur bahasaan atau aspek lisan. Itu kali hari ini ya potensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu kegiatan pembelajaran melalui model problem learning. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian struktur, menelaah variasi pola pengembangan, dan menulis teks eksplanasi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu tampilkan suatu fenomena alam. Kalian cermati gambar ini. Nah, apa yang kalian temukan pada gambar ini? Mobil motornya terendam. Iya, mobil motor itu semua terendam ya. Ini adalah fenomena alam tentang banjir. Nah, dari gambar ini ada yang ingin bertanya? Ya, Serina, apa saya? Mengapa banjir bisa terjadi, Bu? Nah, temannya ada yang bertanya, mengapa banjir itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Monika? Karena selokan dan aliran air tersumbat sampah. Nah, karena selokan dan saluran air tersumbat sampah. Itu merupakan salah satu faktor penyebab banjir ya. Itu faktor sosial. Ya, faktor karena ulah manusia. Faktor yang kedua ada tidak? Ya, apa? Hujan turun terus-menerus. Iya, karena hujan turun menerus itu faktor alam ya. Saluran air, penampungan air itu sudah tidak bisa lagi menampung airnya, airnya meluap dan ke pemukiman warga. Itulah karena terjadi banjir. Nah, faktor-faktor tadi kalau dalam struktur teks eksplanasi dia masuk ke struktur bagian apa? Siapa yang tahu? Rangkaian peristiwa. Bagus. Rangkaian peristiwa ya, jadi dia ada di situ bagian rangkaian peristiwa. Nah, sebelum rangkaian peristiwa ini kita harus mengidentifikasi dulu fenomena apa, misalnya apa banjir, kemarau, misalnya terjadinya gerhana matahari, misalnya. Nah, itu strukturnya ada di bagian apa? Gimana? Identifikasi fenomena. Iya, benar ya, identifikasi fenomena. Nah, kemudian bagian ketiga, bagian terakhir pada struktur teks eksplanasi itu berisi komentar atau penilaian. Siapa yang bisa? Apa itu namanya? Ulasan. Ya. Iya, ulasan ya. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Nah, ini ada 3 struktur teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kalian sudah paham. Kita lanjut ke materi mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Siapa yang bisa? Pola pengembangan teks eksplanasi. Pengembangan kausalitas dan kronologis, Bu. Nah, jadi ada 2 ya. Ya benar, Serina. Jadi ada kausalitas dan kronologis. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kausalitas dan kronologis? Siapa yang bisa? Nur. Kalau kausalitas pola pengembangan sebab akibat contoh konklusinya karena sebab akibat sehingga oleh sebab itu. Sedangkan kronologis pola pengembangan berdasarkan urutan waktu contoh konklusinya. Kemudian setelah, lalu, sebelum, akhirnya, saat, dan ketika. Nah, benar ya. Jadi kausalitas itu pola pengembangan berdasarkan sebab akibat. Sedangkan kronologis itu berdasarkan urutan waktu ya, berdasarkan tadi yang disebutkan dengan konklusinya masing-masing. Nah, itu pola pengembangan teks eksplanasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita menulis
teks eksplanasi. Nah, sebelum menulis teks eksplanasi, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Siapa yang tahu apa langkah-langkah teks eksplanasi? Yo, Atika apa ya? Menentukan topik dan menyusun kerangka teks, Bu. Ya, itu pendapat Atika. Ada tidak pendapat yang lain? Hai, Bu. Ya, Monica. Selain menentukan topik dan menyusun kerangka karangan, mengumpulkan bahan penelitian dan pendapat yang terkait dengan kejadian yang akan ditulis dan mengembangkan kerangka, Bu. Nah, ada dua pendapat lagi yang ditambahkan oleh Monica, yaitu mengumpulkan bahan dan mengembangkan kerangka. Ya, jadi ada 4 langkah-langkah dalam menulis sebuah teks eksplanasi. Nah, ini ya, Ibu tampilkan video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Apakah tadi pendapat kalian tadi benar ya? Jadi kita lihat dulu video pembelajarannya. Menulis teks eksplanasi. Langkah pertama adalah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, tetapi perlu dikuasai dan akurat. Langkah kedua yaitu menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Untuk memudahkan dalam menyusun kerangka teks, kamu dapat menggunakan contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu mengumpulkan bahan, rumah fakta, atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan atau dengan studi literatur. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, kemudian proses kejadian dan ulasan. Perhatikan pula ayat kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Demikianlah langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Tadi ya, video pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Berarti benar ya pendapatnya teman kalian tadi bahwa ada 4 itu langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Ibu kemarin sudah membagi kelompok kalian ya pada pertemuan yang lalu, tapi Ibu ingatkan lagi. Nah, ini kelompok diskusi kalian kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Ibu silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap ya? Nanti Ibu bagikan KKBD ya, lembar kerja peserta didik. Tapi lihat dulu tugasnya yang harus kalian kerjakan. Nanti KKBD-nya itu ada fenomena alam, ya, itu mengenai proses terjadinya gerhana bulan. Nanti ada di KKBD itu. Kemudian juga ada gambar pelangi, ya. Nah, ini tugas kalian nanti. Tentukan struktur teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian yang kedua, tentukan pola pengembangan teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan. Dan yang ketiga, buatlah teks eksplanasi tentang proses terjadinya pelangi dengan memperhatikan langkah-langkah membuat teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Nah, itu yang akan kalian kerjakan nanti. Jadi sekarang Ibu ingatkan dulu AKBD-nya. Nah, itu silakan kalian baca terlebih dahulu, kalian buat nama kelompok dan nama-nama kalian, sana dicatat. Itu dibagi ya, ada yang mencari struktur, ada yang mencari pola pengembangannya, dan juga ada yang menulis teks eksplanasi. Nanti hasil diskusi itu kita presentasikan ke depan ya. Selesai ya diskusinya ya. Kita presentasikan ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 mas ke depan? Identifikasi fonema. Karena bulan merupakan peristiwa yang terjadi bahwa kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada satu lurus. Rangkaian kejadian. Paragraf 2 dan 3. Ulasan paragraf 4. Pola pengembangan probabilitas. Bukti atau alasan. Karena teks yang berjudul proses kejadian gerhana bulan dikembangkan dengan susunan sebab akibat. Ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali, Mak. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita minta dulu kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Mak. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Identifikasi fenomena ada di paragraf 1. Rangkaian kejadian ada di paragraf 2 dan 3. Ulasan ada di paragraf 4. Pola pengembangan kausalitas, bukti atau alasan. Karena teks yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan dikembangkan dengan susunan sebab akibat dan terkait dengan kondisi kausalitas secara internasional dan global. Proses terjadinya pelangi atau biasa disebut dengan gerhana merupakan kejadian alam karena adanya kegiatan cahaya matahari. Ada beberapa macam warna yang ada di langit. Kemudian yang dari kelompok 2 itu. Nah, itu dari kelompok 2. Apa dulu? Itu tadi dari kelompok 2 yang lain, kelompok 3 silakan siapa yang mau mewakili?
diskusi kami. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Rangkaian kejadian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Lalu ulasan terdapat pada paragraf 4. Pola pengembangan kausalitas kami terdapat dalam kelompok 2 dan karena teks yang berjudul proses terjadinya gerhana bulan kembangkan dengan susunan sebab akibat dan ditandai dengan konjungsi kualitas seperti sebab sehingga. Lalu saya akan membacakan teks eksplanasi hasil diskusi dari kelompok 3. Proses terjadinya pelangi. Pelangi atau bisa disebut dengan biang alam merupakan kejadian alam karena adanya pembiasaan cahaya matahari. Ada beberapa macam warna yang ada pada pelangi. Warna tersebut bersatu, berjajar, dan tampak membentuk sudut 180 derajat. Munculnya pelangi disebabkan oleh pembiasaan dan penyimpangan cahaya menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit akan memerah karena adanya sinar matahari yang melalui atmosfer yang lebih tebal dibandingkan situasi matahari di siang hari. Pelangi hanya dapat dilihat pada hari yang cerah, yang artinya kita tidak dapat menyaksikannya pada malam hari walaupun kondisinya mendung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelangi adalah fenomena alam yang disebabkan oleh cahaya yang membias. Semua sudah tampil, sudah mempresentasikan, terus sudah menulis tentang teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi ya. Tadi ada beberapa pendapat kelompok kalian, sekarang kita satukan pendapat ya. Nah, ini struktur teks eksplanasi yang kalian tentukan tadi. Yang paragraf pertama itu adalah identifikasi fenomena. Benar tadi ya, semua kelompok menjawab ini. Kemudian rangkaian kejadian atau peristiwa itu ada paragraf 2 dan 3. Kemudian ulasan ada pada paragraf 4. Tadi perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya sama. Benar, bagus sekali. Kemudian ini pola pengembangan teks eksplanasi. Ya. Jadi pola pengembangannya tadi benar. Tadi kelompok 1 menjawab kausalitas, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Ya. Buktinya juga sama. Tapi kelompok 1 tadi tidak lengkap. Ya, tidak ada konjungsinya. Kelompok 2 tadi konjungsinya menemukan 1. Nah, kelompok 3 yang tepat. Sekarang kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Konjungsinya ada sehingga dan sebab karena di situ memang banyak konjungsi sehingga dan sebab yang kita temukan. Oh, ini tentang yang pelangi. Nah, kalian tadi sudah bagus-bagus menulisnya. Kalian mungkin membawa ini ya, sudah ada referensi dari rumah ya. Ini proses terjadinya pelangi, nak ya. Nah, ini proses terjadinya pelangi. Nah, tadi itu. Itu saja mungkin diskusi kita hari ini ya. Terima kasih kalian sudah aktif semua dalam diskusi ya tadi. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas individu. Tapi sebelum kita mengerjakan tugas individu, sebaiknya kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, silakan. Struktur teks eksplanasi terbagi 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan ulasan. Ya, Pengembangan teks eksplanasi Ya. ada 2 pola, yaitu kausalitas dan kronologis. ya, benar. Nah, teman kamu tadi ada mengatakan bahwa kesimpulan kita hari ini struktur teks eksplanasi ada 3, ya. Identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan juga ulasan. Kemudian pola pengembangannya ada 2, kausalitas dan kronologis. Ada yang bisa menambahkan? Ada satu lagi yang belum disimpulkan. Oh iya, silakan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi: yang pertama menentukan topik, yang kedua menyusun kerangka teks, mengumpulkan bahan dan mengembangkan kerangka. Nah, itu ya. Jadi lengkap itu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, sekarang kalian ibu berikan tugas individu, ya. Kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Ibu ingin tahu, paham nggak kalian dengan pelajaran kita hari ini? Kalian kerjakan ini. Nah, di sini ada ibu tampilkan tentang fenomena alam yang berjudul banjir, ya. Nah, ini. Di sini kalian tentukan struktur dan pola pengembangannya, ya. Silakan kerjakan sekarang. Ya, nanti dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan. Kumpulkan lagi ya tugasnya, sudah kan? Sudah ya. Terima kasih ya. Nah, sudah tugas ini kalian. Sekarang ibu ingin menginformasikan kepada kalian untuk pertemuan berikutnya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan materi kita tentang teks berita. Jadi kalian bisa membaca dulu, mencari referensi mungkin perpustakaan atau di internet ya tentang teks berita itu apa ya. Jadi nanti kita bisa membicarakannya pada pertemuan minggu yang akan datang. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, bagaimana Mak, pembelajaran kita hari ini? Berkesan, Bu. Oh, berkesan. Apa lagi? Menarik, Bu. Menarik. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelum diakhiri sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kita mulai, siapa yang pimpin doanya? Marilah teman-teman kita membaca doa untuk kepercayaan agama masing-masing doa iman. Selesai. Anak-anak, akhirnya doa tadi yang ditutup ketua kelas kita ya.
terakhir pula pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.